Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seislam dan seakidah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita mengajak kepada semuanya untuk kita menengok bagaimana di dalam sholat berjamaah, agar kita dapat menerapkannya di dalam kita berorganisasi. Di dalam sholat berjamaah itu dipilih satu orang untuk menjadi imam, untuk memimpin semua makmum yang ada di belakangnya. Maka jika kita perhatikan, imam sebelum memulai takbir, ia menyeru, mengingatkan kepada semua jamaahnya untuk meluruskan shaf, merapatkan barisan. Ini bisa kita ambil, meluruskan shaf, luruskan niatnya di dalam kita sholat itu, yaitu tentunya adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapatkan barisan, jika kita fahami, tidak hanya barisan fisik, bukan hanya tubuh kita yang dirapatkan, tapi adalah merapatkan tekad, niat, dan tujuan. Ini kita rapatkan untuk senantiasa bisa berjalan bersama-sama. Kemudian imam memulainya dengan takbir Allahu Akbar. Imam harus, ini pertanda imam memberi aba-aba. Kemudian jamaah atau makmumnya baru mengikuti Allahu Akbar dengan serempak di belakangnya. Begitu indahnya, begitu harmonisnya sholat berjamaah itu. Jika kita memahami hikmah yang ada di dalamnya, Masya Allah. Dan jika kita terapkan di dalam kita berorganisasi, pasti akan tercipta suasana yang harmonis, yang mana imamnya memimpin, makmumnya mengikuti di belakangnya dengan serempak, dengan barisan yang lurus, yang rapat. Dan tidak boleh ada makmum yang mendahului imam. Tidak pandang ia orang kaya, tidak pandang ia pejabat, tidak pandang ia orang pangkat, tidak pandang ia jenderal maupun presiden. Di saat ia sedang menjadi makmum di dalam sholat berjamaah, ia harus di belakang imam dan mengikuti gerakan-gerakan dari imamnya. Ini dapat kita ambil hikmah, bahwa di dalam sebuah organisasi, tidak pandang ia orang kaya, tidak pandang ia pejabat, orang pangkat, jenderal, presiden pun, jika dia di dalam organisasi harus mengikuti pimpinannya. Tidak boleh karena ia merasa kaya, ia merasa orang pintar, lalu dia berada di depannya imam. Dan di dalam salat berjamaah itu tidak boleh ada makmum yang mendahului gerakan imam, baik di dalam ruku, sujud, dan sebagainya. Di dalam ruku tidak boleh ia mendahului, harus imamnya dulu baru makmumnya. Jika ini bisa kita ambil hikmah dan kita terapkan dalam sebuah organisasi, pasti akan terjadi sebuah keharmonisan, dan pasti tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Sebagaimana di dalam salat berjamaah, makmum tidak boleh berselisih dengan imam. Dan jika ada imam yang salah di dalam salatnya, ada caranya yang diatur oleh fikih, oleh syar'i untuk mengingatkannya. Ini jika kita ambil hikmah, Masya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku, yang kita setiap hari melaksanakan salat jamaah, mari kita ambil hikmahnya dan kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.